Saat ini, banyak pemain keturunan yang memulai proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih ditunggu oleh fans timnas Indonesia, terdapat penambahan lagi pemain naturalisasi kelahiran Belanda yang berminat memperkuat Garuda Muda. Tristan Schenhuizen, seorang pemain gelandang bertahan dari klub Fortuna Sittard U21, berminat memulai proses naturalisasi dari PSSI. Hal ini dibicarakan oleh Tristan dalam video YouTube milik Yusa Nugraha. Kendati demikian, saat ini pemain berusia 20 tahun itu belum dilirik oleh Shin Tae-yong. Namun, ketika panggilan datang, Tristan Schenhuizen tak ragu menerimanya. Tidak, saya belum mendengar kabar dari PSSI, belum juga dikontak dari mereka, ucap Tristan. Jika mereka menghubungiku, saya pikir akan tertarik melakukan naturalisasi, lanjut pemain yang bermain bagi Fortuna Sittard ini. Tristan Schenhuizen baru memulai karir awalnya sebagai pemain profesional. Setelah menjadi bagian Akademi Fortuna Sittard, calon pemain keturunan skuad Garuda ini akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Tentu catatan tersebut menjadi gerbang yang sangat baik bagi Tristan Schenhuizen untuk menembus tim senior Fortuna Sittard. Saya mulai di Fortuna Sittard pada umur 8 tahun, kini bisa dapat kontrak profesional pertama. Senang rasanya, sambung Tristan Schenhuizen. Saat ini, Tristan sedang menjalani pertandingan pramusim bersama klubnya Fortuna Sittard. Pemain yang serba bisa ini juga bisa mengisi posisi gelandang serang. Ia telah menampilkan 3 pertandingan uji coba dengan tim senior. Tristan juga mengaku sempat bermain bersama pemain merah putih, Ragnar Oratmangoen. Hal ini terjadi pada musim lalu, ketika Ragnar masih berseragam Fortuna Sittard. Ia pernah latihan bersama Ragnar, ucap Tristan. Dia punya skill bagus, seorang pemain yang hebat, tutupnya. Menarik melihat bagaimana tanggapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas minat naturalisasi dari Tristan Schenhuizen. Tentunya skuad Garuda butuh pasokan banyak pemain, terlebih Tristan Schenhuizen juga berpotensi menjadi pelapis Tom Haye di gelandang bertahan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, penyerang Mauresmo Hinoke, promosi ke tim senior FC Dordrecht. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru FC Dordrecht di akun Instagramnya, Fake Dordrecht. Winger 19 tahun itu terlihat ingin berlatih bersama teman-teman barunya di tim senior. Sebelumnya, pada musim 2023-2024, Mauresmo Hinoke bermain bersama tim U21 FC Dordrecht. Tercatat dari 18 pertandingan, Mauresmo Hinoke mengemas 3 gol. Setelah selesai musim 2023-2024, Mauresmo Hinoke dipanggil pelatih Indra Syafri untuk membela skuad Garuda U19 di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis awal Juni 2024. Saat itu, Mauresmo Hinoke dipanggil untuk menjalani trial untuk dinaturalisasi bersama Merah Putih. Jika tampil apik di Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke akan diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tentu saja, Mauresmo Hinoke tampil bagus di Toulon Cup 2024. Dari 5 laga, aksi Mauresmo Hinoke paling banyak mendapat perhatian saat timnas Indonesia U19 berjumpa timnas Jepang U19. Tiap kali memegang bola, Mauresmo Hinoke pasti melewati 1-2 pemain Jepang U19. Hasilnya, Mauresmo Hinoke mencetak gol tunggal Garuda Muda U19 dalam laga tersebut. Setelah selesai dari Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke bersama 2 pemain lain yakni Dion Marks dan Tim Gepen segera menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Mereka ditargetkan dan diharapkan bisa ambil bagian saat timnas Indonesia U19 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jika proses naturalisasinya kelar sebelum September 2024,
ada peluang Mauresmo Hinoke dipanggil memperkuat skuad Garuda pelatih Shin Tae-yong saat berjumpa Arab Saudi 5 September 2024 dan Australia 10 September 2024 di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang menarik menanti kiprah Mauresmo Hinoke bersama FC Dordrecht. Jika tampil baik di masa pramusim, peluang Mauresmo Hinoke membela FC Dordrecht di Liga 2 Belanda 2024-2025 terbuka lebar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak setengah-setengah berjuang untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong membeberkan perjuangannya menahan rasa sakit demi mempersembahkan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Perjuangan sedih hingga haru bersama Timnas Indonesia sudah dirasakan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan, Shin Tae-yong harus dirawat di rumah sakit karena radang dada setelah berjuang keras membawa Timnas Indonesia terbang tinggi. Namun, sebelum itu, pelatih Timnas Indonesia mengakui terus menahan sakit. Hal itu dilakukannya demi mempersembahkan yang terbaik untuk Merah Putih. Saya tidak punya waktu istirahat dari pertandingan terakhir kualifikasi Asia untuk Olimpiade Paris melawan Guinea U23 hingga pertandingan internasional pada bulan Juni di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kelelahan karena saya tidak bisa istirahat bahkan untuk sehari pun, sambung pelatih Shin Tae-yong dari Navar. Dalam situasi itu, saya mulai batuk dan mengalami demam menjelang pertandingan internasional pada bulan Juni. Saya pikir tidak akan ada masalah besar dan saya melakukan segalanya, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski gagal membawa Timnas Indonesia ke Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong berhasil membawa skuad Garuda Senior terbang ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun akibatnya, dia harus menginap di rumah sakit. Saya memainkan permainan tersebut, tetapi begitu saya sampai di Korea, saya pergi ke ruang gawat darurat karena paru-paru kiri dalam kondisi serius. Mereka bilang itu bisa terjadi jika Anda stres dan lelah, sambungnya. Walaupun sudah berada di tempat tidur rumah sakit, pelatih senior tetap memikirkan Timnas Indonesia. Dia mengaku sempat meminta pulang lebih cepat, namun pihak rumah sakit melarang dan PSSI memperbolehkannya tinggal lebih lama. Saya mencoba masuk dengan cepat karena jadwal Timnas Indonesia. Rumah sakit menghentikan saya. Persatuan Sepak Bola Indonesia juga mengetahui situasinya dan mempertimbangkannya, ucap Shin Tae-yong. Kini, pelatih kesayangan kita semua Shin Tae-yong sudah kembali sembuh dan siap untuk membawa Timnas Indonesia terbang tinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong sendiri diketahui baru saja mendapatkan Golden Visa di Indonesia. Ini merupakan visa istimewa yang memungkinkan penggunanya mendapatkan keuntungan seperti proses imigrasi yang cepat serta tinggal lebih lama. Visa tersebut diberikan kepada Shin Tae-yong setelah membawa Timnas Indonesia berprestasi selama hampir 5 tahun memimpin Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik, bermain dengan baik, dan lolos ke Piala Dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.